aplikasi, kemudian teman-teman nanti bisa menggunakannya. Misalnya kita lagi ke salah satu area UP3 atau mana gitu ya, di mana ada verifikasi dari PLN, tinggal kita tunjukkan aja, oh kita sudah ngisi di Inspekta. Nah, semoga acara ini bermanfaat buat kita, efektif dan efisien, dan membantu menunjang kelancaran pekerjaan kita di lapangan ya kan. Walaupun nanti yang di lapangan kebanyakan juga dari mitra kita, tapi kita punya guidance dan kita bisa menggait mitra kerja kita yang di lapangan sehingga perizinannya juga lebih mudah dan cepat. Selamat mengikuti sosialisasi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita kesehatan dan keselamatan. Acara dapat kita lakukan gitu ya. Tentunya tidak hanya sebatas pada acara ini, namun apabila teman-teman di SPU Utara, Tengah, dan Selatan ada hal yang ingin didiskusikan, dikoordinasikan, ada yang kurang jelas, silakan untuk menghubungi K3KL ya, ada Kang Anggara yang nanti sebagai tim leadernya. Terima kasih, silakan Kang Anggara dilanjutkan. Tetap semangat pagi teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenceng kali Bang Muksin itu. Kenceng banget ini. THR-nya masih banyak biasanya. Silakan Kang. Baik, terima kasih Mas Munet, terima kasih rekan-rekan semua, terima kasih Bang Muksin. Kayaknya masih ada sisa THR, jadi masih semangat Bang Muksin. Rekan-rekan semua, mohon izin kita record. Ini kurang lebih kita ngomongin secara teori dulu ya, supaya teman-teman semua tahu landasan dan cara kerjanya si aplikasi Inspekta seperti apa. Baik, sebagai pembuka, rekan-rekan semua, aplikasi Inspekta pasti juga sudah ada yang dipakai oleh teman-teman SB Regional. Nah, kami hanya coba mensosialisasikan lagi jika ada teman-teman semua yang masih belum tersosialisasikan. Kemarin kami diskusi dengan PLN Pusat, nah, diminta untuk kami menjadi administratornya. Nah, mereka itu harapannya kita memanage sendiri user-user kita sendiri. Jangan sampai nanti ada permintaan user yang di-create oleh PLN masing-masing unit. Nah, maka dari itu inisiatifnya kami di K3KL, nanti kami diskusi setelah ini siapa di SB Regional yang akan kami create sebagai administrator untuk dapat meng-create user-user sampai dengan mitra-mitra kerja kita. Jadi teman-teman asset owner atau PLN nanti itu hanya cukup tahu meng-approve saja tanpa dilibatkan lagi meng-create usernya. Kurang lebih seperti itu. Lalu manage terkait usernya juga pun akan oleh kita sendiri. Jangan sampai ada mitra-mitra yang sudah tidak kerjasama masih ada dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Nanti user privilege-nya kita bahas. Lalu apa saja yang harus diisi untuk username-nya. Nanti setelah ini teman-teman bisa email ke kami agar kami create-kan username-nya di masing-masing SB regional supaya terstruktur. Lalu untuk username, rekan-rekan semua mungkin sekarang sudah ada yang punya, tetapi itu belum terstruktur. Dalam artian apa? Kami akan manage username sesuai struktur organisasi yang sudah kami create. Jadi dari struktur organisasi SB regional nanti KP-nya KP mana, nah itu sudah kami buatkan struktur organisasinya. Dan itu disarankan oleh rekan-rekan PLN Pusat. Supaya nanti kita bisa tracing-nya gampang. Mitra-mitra mana yang sedang bekerja sampai dengan KP di SBO regional supaya kita bisa monitoring. Kalau ada terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan, kita dapat tracing sama dengan legalisasi working permit dan JSA-nya. Nah, kurang lebih seperti dulu rekan-rekan semua, kita mulai saja. Jadi working permit yang akan nanti disosialisasikan atau diinput di dalam aplikasi adalah izin kerja tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat K3 yang berwenang. Kalau ngomong di PLN itu pasti ngomongnya pejabat K3. Kalau di kita ngomongnya pengawas K3. Apa saja akan diisi? Yang diisi adalah JSA-nya, Job Safety Analysis, daftar personilnya, nah pengawas, pelaksana, sampai dengan pekerja di lapangan. Kita harus input di dalam aplikasi supaya nanti akan terrecord siapa yang melakukan pekerjaan di lapangan. Lalu SOP dan isu kerja apa yang menjadi landasannya? Nah, teman-teman semua, di kita, di PT PLN Icon Plus sudah mempunyai standar sistem manajemen K3. Terdapat 29 prosedur
yang bisa dipakai sebagai landasan pekerjaan. Nah, jadi untuk SOP dan IK akan diinput di dalam aplikasi. Teman-teman semua nanti tinggal relate-kan saja. Pekerjaan ini masuknya ke prosedur yang mana. Nah, itu nanti bisa bertanya ke kita. Supaya nanti kalau ada pertanyaan dari PLN, Anda punya prosedurnya terkait pekerjaan ini ada. Dan itu sudah terdigitalisasi nantinya. Bisa dilihat di working permit online. Teman-teman jadi nggak usah lihat lagi. Itu sudah terdigitalisasi sampai dengan sistem barcode-nya sudah ada. Lalu daftar alat kerja yang dipakai apa dan daftar APD-nya apa yang dipakai. Nah, ini akan diinput oleh teman-teman semua saat mengajukan working permit atau permit to work. Nah, sama aja ya. Safety working permit sama aja gitu. Tapi kalau saya lebih enak ngomongnya safety working permit karena ini adalah izin kerja keselamatan. Beda dengan WO ya, working order itu juga sama. Izin kerja, tapi izin kerja terkait pekerjaannya yang sudah ditargetkan. Kalau safety working permit berarti keselamatannya. Ini high level proses yang akan dilalui oleh rekan-rekan semua di dalam aplikasi Inspekta. Ya. Jadi yang pertama, saya pointer dulu. Nah, teman-teman semua nanti akan membuat satu database prosedur. Ya. Database prosedur atau instruksi kerja yang tentunya sudah ada. Nanti kami simpan di OneTab, teman-teman semua ambil tuh. Itu sudah ditandatangani sama dengan Pak Daru. Teman-teman semua punya dasar terkait prosedur-prosedur SMK 3. Jadi jangan khawatir kalau ditanya PLN, Anda punya prosedur? Punya, Pak. Gitu. Anda punya standarnya? Punya, Pak. Itu tanda tangan sampai direksi. Nah, membuat draft prosedur kerja maksudnya adalah memasukkan, menginput semua prosedur ini di dalam aplikasi WP Online oleh rekan-rekan semua sebagai database prosedurnya. Jadi nanti setiap kali tahapan pekerjaan yang diinput oleh rekan-rekan semua, itu akan dipertanyakan di aplikasi. Ini relatednya ke prosedur yang mana di sistem manajemen K3-nya. Nah, gitu. Jadi kalau teman-teman ngomong nanti ada pekerjaan beresiko tinggi, ya. Nah itu ada prosedurnya sendiri di kita. Prosedur nomor 13, SMK 3 terkait pekerjaan beresiko tinggi di arus tenaga listrik. Nah itu ada prosedurnya. Dan seterusnya. Nah, nanti ya teman-teman semua tinggal input di aplikasi WP Online sesuai dengan username-nya masing-masing sebagai pengawas K3 di SBO regional. Setelah membuat prosedur yang spesifik, lalu input WP pengawas pelaksana lokasi dan waktu. Sorry, sebelumnya saya jelasin dulu. Setelah prosedur kerjanya diinput, lalu masukkan langkah-langkah kerjanya. Jadi, teman-teman semua yang jadi landasan nanti di dalam WP Online adalah SPK atau perjanjian kerjasama antara kita dengan mitra. Jadi kalau misalkan sekarang ada pembangunan TK4. Nah, pembangunan TK4 berarti tahapan pekerjaannya apa saja yang akan dilakukan. Dan itu diinput di dalam aplikasi Inspekta. Karena pertahapan pekerjaan nanti akan ada WP yang harus diproduksi oleh rekan-rekan semua yang di approve secara online oleh PLN setempat. Nah, gitu. Jadi satu prosedurnya diinput dulu, yang kedua langkah kerjanya apa aja, tahapan pekerjaannya, lalu yang selanjutnya baru mengajukan working permit-nya kepada pengawas pelaksana terkait lokasi dan waktunya. Nah, itu. Jadi tahapan yang pertamanya buatkan dulu database prosedurnya, lalu buatkan dulu tahapan pekerjaannya related dengan pekerjaan yang mana, langkah kerjanya apa, lalu baru baru mengajukan working permit-nya kepada pelaksana di lokasi dan waktu yang diinput oleh masing-masing. Oke, tahapan yang kedua setelah itu membuat job safety analysis yang spesifik. Kira-kira unsafe action apa? Nah, ini sudah bahasanya sudah biasa ya rekan-rekan semua. Unsafe condition apa kira-kira yang akan ditemui di lapangan? Kalau sekarang tuh banyak masih yang manual kepada PLN terkait, sekarang itu digitalisasi oleh PLN pusat. Oke. Nah, setelah itu baru dilakukan approval oleh otoritas terkait. Sebelum melakukan approval, lebih baik pastikan dulu bahwa semuanya itu sudah terinput dengan baik. Nah, khususnya ini kan nanti akan diinput oleh mitra kerja kita, rekan-rekan. Ya, bukan diinput oleh kita. Maka dari itu ketajaman dari analisa mitra ini juga akan kita terus uji nih. Jangan sampai unsafe condition-nya apa, pekerjaannya apa, nggak nyambung.
Nah, ini tugas dari teman-teman SBU yang secara fungsi menjadi pengawas K3 atau admin untuk aplikasi Inspekta. Itu ya. Nanti ini akan di-approve. Setelah dibaca di-approve. Di-approve-nya oleh siapa? Nah, ini dia. Nanti proses approval-nya kalau kita di aplikasi Spekta ini adalah satu, direksi pekerjaan akan harus meng-approve. Ya. Direksi pekerjaan itu siapa? Berarti direksi pekerjaan adalah siapa yang mengawasi pekerjaan. Biasanya manajer bidang setempat. Itu akan kita daftarkan juga username-nya. Lalu pengawas lapangan. Nah, pengawas lapangannya pun bisa dari SBO regional. Siapa? Biasanya MUL-nya. Nah, lalu setelah itu nanti saya teruskan lah. Kami belum sampai ke situ dulu, user privilege-nya. Nanti kita akan bahas di situ. Jadi di poin nomor 4 baru approval working permit-nya dan keluarlah secara digital, bentuknya bisa di-download dan itu berbentuk PDF. Itu sampai dengan approval PLN unit terkait yang sudah kita pilih sendiri. Siapa kira-kira yang harus meng-approve untuk WP kami. Jadi diajukan oleh mitra, diverifikasi oleh teman-teman SBO regional, di-approve juga oleh teman-teman SBO regional, lalu baru di-approve oleh teman-teman PLN. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan dulu rekan-rekan semua sebelum kita selanjutnya nih untuk tahapannya. Punten, Mas Ya, Anggara. Gani dari Banten mau nanya. Mohon maaf saya ya. telat. Banten Untuk ya. WP HSSE pln.co.id ini, apakah menggantikan pengajuan WP kita ke PLN ya? Atau bagaimana? Mas Gani selama ini WP ke PLN-nya manual atau sudah online? Sudah ada webnya. Kalau di beda-beda sih, kalau di Banten itu aplikasinya sendiri. Terus kemudian kalau di Jawa Barat itu juga sendiri, beda aplikasi lagi. Baik. Teman-teman semua, Mas Gani, himbauan. Ini ada surat ya. Himbauan dari PLN Pusat untuk memakai aplikasi terpusat di PLN Pusat sudah dikirimkan oleh PLN Pusat. Memang ada beberapa khususnya unit induk transmisi yang belum menyeragamkan aplikasi ini menjadi aplikasi WP online mereka. Nah, tanggal 12 April kemarin memang ada upaya penerapan dari FVP K3KL kepada seluruh unit, baik distribusi maupun transmisi, untuk memakai keseragaman aplikasi ini. Tetapi, kami juga coba diskusi dengan teman-teman PLN Pusat. Ada juga dari teman-teman SBU, khususnya kemarin Jawa Tengah juga ada ya informasi ke saya. Mas, kami sudah ada aplikasi online untuk transmisi nih, Jawa bagian tengah yang sudah biasa kami pakai. Kami di internal K3KL menyarankan teruskan dulu Mas, dengan aplikasi existing. Jangan sampai kita yang meminta teman-teman unit PLN memakai ini. Karena goal kita mensosialisasikan ini adalah membantu teman-teman supaya mempermudah. Kalau di unit terkaitnya belum memakai aplikasi Inspekta dan ada aplikasi yang di-create di island-island mereka, masing-masing mereka, teruskan. Karena jangan sampai ini juga menjadi barrier atau penghalang pekerjaan teman-teman semua mendapatkan WP online. Yang penting goalnya teman-teman kan dapat working permit ya. Nah, tetapi memang mayoritas kami juga kemarin tuh Mas Gani diskusi sama Mas Rodi UP3 Banten Selatan. Ada juga UP3 Banten Selatan yang meminta udah pakai Inspekta. Icon tolong dong gitu ya, pakai Inspekta karena kami sudah diminta oleh PLN Pusat. Nah, itu lebih baik. Ya. Jadi teman-teman semua, baik nanti yang berhubungan dengan transmisi, distribusi, atau mungkin pembangkitan. Ya, untuk meminta WP, jika sudah ada aplikasi existing yang dipakai oleh unit PLN terkait dan sudah berjalan dengan lancar teman-teman, teruskan dulu aja. Sampai ada announce sendiri dari unit PLN terkait bahwa kita pakai Inspekta. Karena ini tugas PLN Pusat yang menyeragamkan. Bukan kita yang meminta, Pak, ini dari PLN Pusat pakai Inspekta, jangan. Nanti kita malah kesulitan bikin WP, itu menghambat teman-teman semua nanti. Nah, itu yang tidak kami inginkan. Ini juga kan kami sosialisasi ke teman-teman SBO regional jikala ada yang unit distribusi meminta Inspekta, meminta implementasi Inspekta ke SBU, nah SBU belum ada pemahaman. Jadi makanya kami sosialisasikan. Gitu Mas Gani? Siap.
Terima Itu kasih. ya. Jadi Oke. jangan sampai juga menghambat lah ya. Baik, lanjutkan lagi. Ada pertanyaan lagi teman-teman semua? Kalau nggak ada, saya teruskan ya. Baik, nah ini adalah workflow-nya. Nah, di Inspekta ini teman-teman semua ada workflow yang terkait internal unit. Internal unit apa? Sebetulnya kalau internet ini dipakai untuk mitra kepada kita sendiri. Tidak ada keterkaitan dengan aset owner. Ini biasa dipakai untuk mereka teman-teman PLN. Jadi kalau teman-teman PLN pakainya internal unit karena mereka hanya berhubungan mitra dengan PLN sendiri. Nah, jadi ada pengawal kontraktor dan approval internalnya. Ada pegawai, kontraktor, dan approval internalnya. Internal siapa? Internal PLN. Nah, ini juga kita bisa pakai sebetulnya. Antara pegawai kita kontraktor dengan approval internal icon jika pekerjaannya tidak ada berhubungan dengan aset PLN. Jelas ya? Jadi kalau teman-teman semua mau pakai aplikasi ini silakan. Ada pekerjaan nih, misalkan kalau sekarang ada pekerjaan di Gandul gitu ya. Pekerjaan renovasi gedung data center. Data center punya kita. Nah, kami menyarankan pakai aplikasi Inspekta kepada teman-teman data center. Tapi skupnya internal unit saja. Jadi ada permintaan dari kontraktor hanya kepada icon saja. Nanti akan diproduksi lah working permit online-nya keluar. Nah, jadi ini tidak melibatkan PLN. Begitupun dengan PLN. Itu ya. Ini bisa dipakai. Tetapi kita fokus sekarang adalah di antar unit. Nah, ini yang bisa kita pakai. Karena di sini ada approval pemilik aset. Siapa? Ini PLN. Jadi ada mitranya untuk mengajukan, ada approval-nya. Itu dari kita SB regional dan approval dari PLN terakhirnya. Nah, nanti WP online-nya akan jelas tuh semuanya akan terdigitalisasi approval PLN-nya dan tanggalnya pun akan kelihatan, Mas. Ini lebih baik. Jadi kita bisa melihat progres dari kapan sih kita ngajuin, kapan di-approve oleh PLN sendiri. Itu ya. Jadi ada internal unit, ada eksternal antar unit. Nah, kita sekarang akan fokus kepada antar unit dulu. Karena apa? Banyaknya pekerjaan teman-teman di SBU, baik membangun aktivasi HAR sama dengan KHS, sama dengan TK4 dan sekarang jalan, banyaknya berhubungan dengan jalur distribusi maupun transmisi. Ada pertanyaan dulu di sini? Rekan-rekan semua? Saya lanjut dulu ya. Oke. Baik, nah ini ada beberapa note saja. Sebelum melakukan approval, wajib lihat dulu judul pekerjaannya dan ruang lingkupnya. Sudah benar apa belum sesuai dengan kontrak. Data dan detail working permit-nya telah benar. Waktu pelaksanaannya setelah benar. Tahapan pekerjaannya dan JS-nya sudah direview oleh rekan-rekan semua. Dan pekerjaan tersebut telah dikondisikan dengan pelaksana pekerjaan. Baik, nah ini sih tipe-tipe working permit saja ya. Kita banyaknya di electrical work. Nah, karena kita bekerja di arus tenaga listrik. Tetapi kalau untuk internal biasanya banyak pekerjaan lain. Jadi teman-teman semua, PLN Pusat sudah memberikan otoritas kepada kita. Kami di K3KL sudah diberikan user sebagai super admin. Ini bisa dipakai. Jasa WP online ini secara internal oleh kita maupun secara eksternal yang berhubungan dengan PLN unit setempat. Nah, nanti juga ada beberapa menu yang bisa kita pakai. Ini ada dashboardnya dan lain sebagainya. Ada juga temuan dari sisi safety patrol. Nah, ini juga bisa kita gunakan sebagai penilaian kita terhadap mitra kerja jika diketemukan. Nah, link YouTube juga sudah dibuatkan oleh PLN Pusat kalau nanti teman-teman semua mau review lagi gitu ya. Tapi ini juga hasil record sekarang kita akan nanti upload di YouTube-nya K3KL Channel. Ada pertanyaan dulu teman-teman semua? Nanti ini kami saya sharing di WAG. Ada pertanyaan dulu? Kalau enggak kita coba masuk ke aplikasi. Izin Silakan. bertanya, Mas Anggara. Siap. Wah, pengantin baru. Sorry ini suaranya kedengaran nggak ya? Kedengeran dong. Silakan. Oke. Siap. Mau nanya, Mas, di aplikasi Inspekta ini ada monitoring untuk masa berlaku WP nggak, Mas ya? Oke, siap. Teman-teman semua, kemarin juga kami diskusi dengan PLN Pusat. Mereka mengakomodir, walaupun peraturannya belum keluar. Jadi gini, kami kan selalu diskusi nih, berapa lama WP itu berlaku, Pak? Supaya
pekerjaan kami yang rutinitasnya itu berulang setiap hari seperti retail gitu ya, itu tidak selalu mengajukan. Nah, akhirnya mereka rubah update per 14 hari. Jadi, teman-teman semua di aplikasi Inspekta itu paling lama 14 hari. 3 hari atau 2 hari sebelumnya ajukan lagi yang baru. Nah, ajukan lagi perpanjang yang baru, nanti di-approve lagi sama PLN, keluar lagi digital PDF-nya. Dipegang, dipoto, di-sharing kepada seluruh teman-teman yang sedang bekerja di lapangan di wilayah unit PLN terkait. Nah, gitu, Mas. Baik, Mas Anggara. Mau nanya juga, Mas, pada praktiknya itu kira-kira dari pengajuan kita sampai ke approval dari unit terkait itu butuh waktu berapa lama ya, Mas ya? Baik. Nah, ini juga yang saya tanyakan ke teman-teman PLN Pusat. Mereka malah menjawabnya, inilah fungsi aplikasi Inspekta. Supaya sampai kami pusat pun bisa melihat dan saya bisa curhat, Mas, ke PLN Pusat. Pak, PLN UP3 Kota Medan selalu lama tuh. Lihat aja di aplikasinya. Kami ngajukan tanggal 1 baru di-approve tanggal 15. Tolonglah. Nah, makanya ini dipakai. Dan teman-teman juga harus paham ada beberapa memang yang akan resistensi. Karena ya ini semua termonitoring berapa lama, statusnya ada di siapa. Apalagi kalau statusnya ada di approval dari asset owner. Maka dari itu, kami di K3KL di pusat menyarankan teman-teman semua di SBO regional. Sebelum mengajukan, diskusi dulu dengan PLN unit. Karena kan teman-teman semua akan memilah nama yang akan menge-approve di sana. Contoh, di UP3 Medan, siapa yang akan nge-approve-nya? K3KL-nya. Jangan tahu-tahu ngajuin dulu, baru teman-teman K3KL diomongin. Nanti mereka juga sedikit tidak suka. Dari itu, Pak, kami mau ngajuin ya secara online di Aspekta gitu. Oh siap, nah kalau udah ada verbal kan enak. Setelah itu baru teman-teman bisa approach secara persuasif. Tapi kalaupun setelah approach persuasif masih lama, nah itu kan bisa terikot di dalam aplikasi. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau misalkan kalau lihat dari rata-rata sih, kan belum terikot nih, icon masih belum banyak. Kalau di Medan itu banyaknya, nah di sini ya. Walking permit, daftar walking permit ini di Medan sudah ada nih untuk yang pembangunan. Ya intinya nanti kita akan bisa monitoring, Mas, untuk teman-teman yang kira-kira masih kurang cepat lah nge-approve. Itu Mas Jan. Mas Peter. Baik, baik, siap. Makasih, Mas Anggara. Oke. Baik, ada pertanyaan lagi teman-teman semua? Oh iya, Mas Sanggara mau nanya, kalau untuk selama ini kan misalnya ada gangguan dadakan ya, dan kebetulan itu biasanya sih gangguan PLN. Nah itu kan terkadang kita baru ngajuin WP. Nah karena udah di-push juga dari PLN-nya, kita biasanya pakai WP emergency itu ngisi manual. Karena memang mungkin adminnya yang buat MUPT atau yang lainnya itu kan nggak 24 jam standby ya. Nah itu solusinya gimana ya kalau misalnya butuh untuk masuk ke GI itu? Siap. Manual apa disediakan di sini juga? Oke. Untuk yang urgent belum disediakan Mas di sini. Nah ini juga yang dipertanyakan saya ke PN Pusat kemarin. Pak gimana dengan insiden atau gangguan? Karena kita butuh cepat. Nah selama ini memang ada yang untuk urgensi secara manual. Mas lakukan dua channel. Yang pertama kalau mereka menyediakan untuk WP urgensi isi secara manual. Tapi sebelumnya kalau disarankannya adalah, Mas ada gangguan atau nggak ada gangguan, coba deh dibuatkan WP terkait pekerjaan-pekerjaan yang kira-kira kemungkinan akan ada insiden. Jadi untuk antisipatif, itu PLN juga akan membolehkan. Jadi kalau teman-teman HAR nih khususnya ya, HAR operasional. Untuk PM kan terjadwal. Kalau untuk gangguan misalkan nggak ada salahnya kita bikin WP di UP3 Kota Medan setiap 2 minggu sekali untuk antisipasi kalau langsung ada gangguan kita udah ada WP-nya. Nah, jadi ada dua nih solusinya. Yang pertama, kalau mereka menyediakan untuk WP urgensi secara manual isi aja. Nah, tapi
Yang saran yang kedua, Mas bikin periode WP dong ke UP3 setempat yang kira-kira itu sering terjadi banyaknya gangguan atau pernah terjadi dan lain sebagainya. Jadi teman-teman semua ada pekerjaan atau tidak pekerjaan sudah ada working permit-nya. Tinggal jalan saja. Toh ini berlakunya 14 hari, Mas. Jadi sebulan bisa 2 kali ngajuin. Saya rasa teman-teman PLN juga tidak keberatan untuk nge-approve. Pak, ini untuk antisipatif saja. Kira-kira jika ada gangguan kami sudah bisa langsung jalan. Kurang lebih seperti itu. Itu ya, Mas. Oke, Mas. Kalau ini Mas, kalau misalnya di WP itu kan biasanya ada jamnya ya. Kan jam kerja dari jam 8 sampai jam 16. Nah, kalau misalnya itu kadang itu yang kendalanya itu yang malam, yang jam 8. Sedangkan di sana kadang nggak ada operatornya, cuman ada satunya doang. Itu biasanya juga kita terkendalanya di situ juga. Oke. Nah, kalau gitu boleh nggak jam kerjanya nanti diskusikan dulu sama PLN unit terkait. Pak, kita WP-nya boleh nggak kita lakukan 24 jam? Ini untuk antisipatif aja. Ini semuanya tinggal didiskusikan saja. Ini kan ada tanggal ya. Tanggal jam mulai di sini. Kelihatan ya? Tanggal jam mulainya jam berapa sampai jam berapa. Nah, ini kan bisa dilakukan selama 24 jam. Misalkan, Pak, ini kan untuk antisipatif gangguan. Boleh nggak kami lakukan atau kami ngajukan WP online 24 jam dalam 14 hari. Supaya nanti jika ada gangguan, itu bisa kita langsung lakukan pekerjaan di lapangan tanpa mengganggu teman-teman PLN. Khususnya di hari libur. Gitu, Mas. Itu sih saran dari PLN Pusat seperti itu. Diinformasikan Oke. diskusinya dengan PLN ini terkait. Oke, makasih. Siap, Mas Faisal. Ada lagi teman-teman semua sebelum masuk ke kita trial aplikasi? Kalau nggak ada, kita masuk ya. Baik, teman-teman semua, ini adalah tampilan di depan untuk teman-teman semua. Nah, teman-teman semua nanti bisa meng-create usernya. Tapi saya hanya minta 1 orang saja yang sebagai admin. Gitu ya. Karena admin ini di sini ada inspektor, moderator, support admin. Nah, kita hanya diberi untuk 3 ini saja. Nah, support admin kebetulan hanya di K3KL Pusat. Moderator itu akan sebagai administrator di SBU. Itu ya. Tapi bedanya moderator itu hanya create user. Tidak bisa dia meng-create struktur organisasinya. Jadi role responsibility-nya seperti apa tidak bisa. Tapi dia bisa meng-create user sebagai inspektornya. Inspektor Mas, itu suaranya siapa? kecil, Mas. Waduh, sebentar. Saya minum dulu kalau gitu. Baik, kedengeran ya? Break. Kedengar, oke. Nah, jadi nanti teman-teman hanya 1 di masing-masing bidang. 1 di masing-masing bidang yang akan di-create sebagai moderator. Moderator itu nanti bisa create user. Inspektor itu inspektor itu di-create oleh moderator. Inspektor itu hanya menginput saja. Ini biasanya teman-teman mitra atau teman-teman SBU yang bisa meng-create atau mengajukan WP online. Itu ya. Nanti create usernya di sini. Teman-teman semua, sebelum masuk WP online, teman-teman semua, ini ada juga menu-menu yang bisa digunakan oleh kita. Ada input-input temuan. Nah, kalau teman-teman semua menemukan mitra-mitra terkait unsafe action, silakan diisi di sini. Ya, karena ini semua juga bisa dimonitoring nih di sini. Performance indikatornya seperti apa, laporan summary-nya seperti apa, dan monitoring dari working permit-nya juga seperti apa. Nah, ini kan ada nih. Teman-teman bisa ulik lah nanti ya. Ada waiting approval-nya berapa, in progress-nya berapa, yang selesainya berapa. Nah, struktur organisasinya sudah saya create. Dari ikon pusat, SBU Bali, Jakarta Banten, Jawa bagian tengah. Dan masing-masing struktur organisasi ini pun sudah dibuatkan struktur KP-nya. Jadi teman-teman semua nanti create usernya per SBU dan per KP siapa. Boleh bisa per SBU-nya, bisa kalau dia sebagai KP-nya siapa. Tergantung dari mitra kerja itu request ke teman-teman semua sebagai moderator di SBU. Jadi contoh, Bang Jambiter gitu ya, Bang Jambiter di pembangunan aktivasi gitu misalkan. Nah, nanti Bang Jambiter sebagai moderator di SBU regional untuk bidang pembangunan aktivasi. Nah, semua create user akan responsibility oleh Bang Jambiter. Jadi semua mitra, semua PTL akan di-create oleh Bang Jambiter.
Nah, jadi semua sampai dengan KP-KP-nya pun untuk mitra-mitra terkait skop pembangunan aktivasi akan di-create oleh Bang Jan Peter. Jadi perpanjangan tangan kami ya untuk meng-create. Tapi kami bisa monitoring di sini berudah berapa banyak user yang sudah di-create di masing-masing SB regional. Untuk create user yang sudah ada, mungkin ini belum terintegrasi dengan unit-unitnya. Nah, kalau boleh, yang teman-teman sudah meng-create user, create lagi saja nanti. Tapi nanti tinggal pilih SBU-nya SBU mana. Supaya dapat kita monitoring bersama di sini. Kalau kemarin kan belum terintegrasi. Jadi kalau kemarin mungkin yang create PLN unit terkait gitu ya. Kayak UP3 Banten Selatan. Seringkali tuh katanya teman-teman mitra kita minta user dong, minta user dong. Nah, ini yang agak jadi komplain lah teman-teman unit. Makanya teman-teman unit PLN meminta kita saja yang memanage sendiri usernya. Mereka hanya cukup tahu saat mau approve atau meng-create WP online, teman-teman SBU tinggal ngomong secara verbal, Pak, saya mau create WP online terkait pekerjaan ini ya. Gitu. Oh ya, silakan diajukan. Nah, enak. Ajukan, setelah ajukan, Pak, sudah diajukan, sudah di-approve oleh internal kami, tinggal approve Bapak dah. Setelah itu mereka akan approve, nah, atau revisi dan sebagainya. Jadi di sini juga bisa ada modul-modul input temuan baru. Baik. Nah, untuk pengaturan teman-teman semua bisa create user di sini. Nanti bisa diulik ya. Kalau misalkan tidak mengerti bisa diskusi dengan saya. Ya, bisa online dan sebagainya. Sekarang saya sebagai support admin sudah meng-create teman-teman user yang ada di pusat. Dan kami coba trial juga, coba create user di unit PLN supaya kita bisa melihat sampai dengan approval working permit-nya. Baik. Nah, daftar working permit di icon plus itu sudah ada di sini. Nah, ini kita klik aja Indonesia. Nah, kalau kita lagi. Nanti kalau di kami itu bisa melihat semuanya, bisa subholding, bisa distribusi dan sebagainya. Nah, teman-teman nanti adanya di subholding ya, bukan anak perusahaan sekarang. Itu tinggal dicari aja. Nah, di sini unit pelaksana subunit pelaksananya juga nanti bisa dilihat. Cari. Nah, gitu. Nah, ini adalah pekerjaan yang ada di kita yang sudah terinput. Nah, di sini ada nih SBU Sumatera Bagian Utara kalau nggak salah ya ini ya. Dian Jauhari Samosir. Nah, ini sudah aktif nih. Kayaknya teman-teman di SBU Sumatera Bagian Utara ya. Batang Pol sudah masuk. Nah, tapi username yang mengajukan ini belum masuk ke dalam unit pelaksana Malang. Kayaknya nanti tinggal di-create user aja, ulang lagi usernya yang sudah di-create, yang lama silakan ditinggalkan saja supaya masuk ke monitoringnya kita. Oke. Nah, ini adalah contoh pekerjaan yang dilakukan di kantor PLN Pusat untuk pekerjaan area data center. Nah, ini beberapa kali sudah melakukan working permit nih. Nah, kali ini trial ya, yang nomor 4. Ini nomor 3, dan lihat detailnya. Ini teman-teman data center yang sedang bekerja di area PLN Pusat. Nah, ini approval-nya. Teman-teman semua kalau sudah seperti ini tinggal ekspor PDF, keluar PDF-nya dan akan muncul. Nanti bisa di-broadcast ke semua mitra kalau ada yang tanya dari unit-unit PLN. Langkah approval-nya nanti akan seperti ini. Siapa yang menjadi pengawas pekerjaannya? Nah, supervisor K3KL masukkan saya aja karena kami juga akan proses review dan approval. Ini permintaan dari PLN Pusat. Direksi pekerjaannya siapa? Biasanya manajer bidang. Manajemen representatif dari internal kita. Siapa yang mengawasi manajemennya? Dari SBU ya. Lalu pengawas K3 mitranya siapa? Dan manajemen representatif eksternal ini adalah dari K3KL-nya unit terkait. Teman-teman semua nanti tinggal pilih saja. Tapi lagi-lagi sebelum dipilah mohon koordinasi dulu dengan teman-teman unit terkaitnya. Jangan sampai orangnya nggak tahu udah ngajuin gitu. Diam-diam aja nanti gitu kan. Tahu-tahu udah kelamaan dia ditegur sama PLN Pusat. Nah, itu yang jadi masalah. Dia nggak ngerti katanya. Kurang lebih seperti itu ya. Kita sama-sama koordinasi dan persuasif saja. Ini adalah contoh detail working permit dengan numbering yang sudah ada, lalu juga sudah selesai semua approvalnya. Ya. Ini tanggal jamnya ada semua nih. Awalnya tanggal 29 jam 11, jam 11.01, 11.02. Ini sih berbarengan semua nih karena internal kita semua. Nah, PLN pusatnya ternyata jam 11.30 di hari yang sama karena kami koordinasi. Tolong di-approve ya Bu, bla 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 gitu ya, dan sebagainya. Tinggal ekspor PDF. Nah, di ekspor PDF nanti akan muncul seperti ini. Ini sebelum kita masuk ke prosesnya ya.
Jadi hasilnya dulu. Nah, nanti hasilnya seperti ini, rekan-rekan semua. Nah, ini formulir izin kerja secara PDF. Ini tinggal dibawa saja. Di sini sudah disetujui oleh siapa saja secara digital gitu ya. Lalu tahapan pekerjaannya apa saja yang akan dilakukan. Ya. Pengawasnya siapa sampai PLN-nya siapa yang approve gitu ya. Nah, ini tahap pekerjaannya. Nah, ini yang dimaksud dengan related dengan prosedur-prosedur pekerjaan. Jadi kalau nanti ngomongin pooling kabel, potensi resikonya apa, pengendaliannya apa, ini JSA ya, Job Safety Analysis. Lalu mereka bisa melihat, oh Anda udah punya prosedurnya, udah Pak, referensi kami untuk ini adalah prosedur nomor ini. Prosedur deteksi bahaya. Ini semua sudah ada. Prosedur, tinggal teman-teman input saja. Saran saya, input saja semua prosedur yang ada di kami di dalam aplikasi. Ya, supaya teman-teman semua nanti saat menginput tahap pekerjaan tinggal milih ini tahap ini related kepada prosedur mana. Tapi dari 29 prosedur itu, rekan-rekan semua, paling yang related dengan pekerjaan di SBU hanya 4 prosedur saja. Ya. Jadi tidak ada terkait lingkungan hidup, tidak ada terkait manajemen, tidak terkait laporan. Jadi kalau kami analisa hanya 4 prosedur saja yang related dengan pekerjaan rekan-rekan SBU regional di lapangan. Gitu. Nah, SOP pekerjaan. Nah, ini adalah nanti checklist-checklist yang harus kita checklist setelah kita melakukan pekerjaan. Tahapan pekerjaannya, jam waktunya kapan, checklist sama mereka. Dan nanti saat ada satu briefing, mereka juga pemeriksaan seharusnya mereka sudah tanda tangan di sini nih, disetujui nih digital, apakah sehat dan lain sebagainya. Nanti setelah pekerjaan di SAWP selesai ini di checklist. Tetapi disimpan saja dulu. Kalau diminta oleh rekan-rekan PLN baru kita kirimkan. Yang penting ini sebagai dokumentasi kita bahwa kita melakukan safety briefing. Apakah sudah memakai ini gitu ya? Teman-teman semua harus checklist nih sebagai pengawas K3 di lapangan. Khususnya teman-teman mitra ya. Nama pelaksananya siapa, lalu di checklist sudah memakai atau belum APD-nya. Dan lain sebagainya. Nanti ini disimpan 14 hari ke depan, didokumentasikan. Sebelum akhir 14 hari teman-teman mengajukan lagi untuk WP yang baru. Gitu. Ada pertanyaan dulu teman-teman semua? Halo? Masih pada ada nih teman-teman semua? Dari Pak, hadir Pak, hadir. Ada Pak, ada hadir. Pagi-pagi. Oh, mantap. Pagi-pagi. Kalau yang mau minum dulu silakan. Baik, kami lanjut ya, kita simulasi ya. Baik. Teman-teman semua nanti masuk ke working permit, ada daftar working permit. Nah, di daftar working permit ini teman-teman semua bisa melihat. Nah, nanti kalau kami bisa melihat nih regional-regional mana saja yang sedang melakukan pekerjaan atau on progress working permit. Tapi kalau teman-teman semua nanti saya daftarkan berdasarkan unit SBU masing-masing. Nanti Banjang Peter masukin sama saya SBU Sumatera bagian utara gitu ya, Sumatera bagian utara gitu ya. Nah, nanti kalau memang masuk ke dalam unitnya atau KP-nya KP mana? Atau Pulau Sumawe, Aceh atau Padang Sidempuan. Nah, nanti kita kalau tinggal lihat saja. Yang progres yang mana ya. Sekarang kalau ini pelaksananya saya ilangin, nah ini adalah daftar progres ya hari ini. Baik, nanti teman-teman semua sebelum input working permit, nah tadi kan di tahapan pekerjaan input dulu prosedur-prosedurnya. Sebelum input working permit, input dulu tahapan pekerjaannya. Nah itu di mana? Di sini Mas, rekan-rekan semua. Nah di sini adalah prosedur-prosedur yang harus diinput dulu sebelum melakukan. Nanti kalau teman-teman semua akan kosong nih prosedur ini. Nanti kami kasih prosedur-prosedur yang related dengan SBU regional. Contoh, ada prosedur identifikasi bahaya, ada prosedur instruksi kerja beresiko tinggi, ada prosedur pekerjaan elektrikal. Nah, ini yang hanya related saja dengan teman-teman semua. Tapi kalau mau diinput semua juga nggak apa-apa, karena ini fungsinya hanya sebagai database dari satu SBU regional. Nanti kalau Bang Jampiter sebagai moderator, nanti Jampiter sekali isi nanti akan keluar semua di satu SBU regional saat dia sign in di SBU regional tersebut. Jadi ini fungsinya database supaya nanti dia milah prosedur mana yang related dengan resiko yang saya input. Nah, gitu bahasanya. Di job safety analysis. Itu ya.
Nah, ini gampang nih. Ini tinggal input prosedur instruksi kerja baru. Input aja satu-satu. Input judul dokumennya apa, kategorinya apa, SOP atau IK. Nah, kita cuma baru 2 ya, IK dan SOP saja. Nanti tinggal isi. Nomor dokumennya berapa? Ada nomor dokumennya. SOP SMK 3 13 tahun 2023. Nah, tanggalnya ada. Masukin, lalu unitnya mana? Nah, ini unitnya dipilih nih. SBU-nya SBU mana? Regional, Sumatera bagian utara. Supaya nanti teman-teman yang nanti sign in di SBU Sumatera bagian utara bisa melihat semua. Nah, jadi per SBU regional yang input tadi. Makanya nanti akan ada satu moderator yang input ini semua. Unitnya mana, diuploadnya oleh siapa, diinput saja. Terus ya, prosedurnya akan masuk semua. Nah, ini sebagai database prosedurnya ya. Lalu setelah itu, nah teman-teman semua kami contohkan misalkan ada trial aktivasi TK4 KPNTT misalkan gitu ya. Nah, ini yang sudah tadi saja baru saya coba gitu ya. Tapi kalau misalkan mau input langkah baru silakan. Nah, input lagi nih misalkan saya contohkan di UP3 Banten Selatan gitu ya, yang saya sering. Misalkan di sini ada pembangunan, ini ngomongin satu pekerjaan ya. Satu pekerjaan itu adalah satu skop pekerjaan saja. Pekerjaannya apa nih? Kalau pembangunan TK4 gitu ya. Pembangunan TK4 SBU Jawa bagian Barat. Jawa Barat sekarang ya. Jawa Barat. Definisi langkah kerjanya apa? Misalkan survei. Lalu yang kedua penarikan. Nah, ini kan panjang nih biasanya nih, ada di kontrak nih biasanya kalau ini. Jangan disingkat ya. Kalau ini saya cuma contoh aja ya. Ini contoh aja. Penarikan misalkan lalu perapihan. Nah, ini baru langkah kerja baru ya, belum tahap pekerjaannya. Input. Nah, ini adalah satu pekerjaan yang kira-kira related dengan kontrak yang mana yang akan kita pegang. Atau WO mana, atau SPA mana. Ya, atau SP2K mana sebagai dasar. Nah, setelah diinput, edit langkah kerjanya, baru tambahkan tahapan pekerjaannya. Nama tahapan pekerjaannya, survei, lapangan. Definisinya apa? Melakukan survei lapangan untuk jalur distribusi kota Banten Selatan. Definisinya ini. Potensinya apa nih? Misalkan. Ketinggian. Tapi ini nggak boleh segini aja ya. Nanti kan teman-teman mitra harus input nih. Ketinggian. Bekerja di ketinggian. Lebih tajam, lebih bagus. Bekerja di area ketenaga listrikan. Pandangan resikonya apa? Memakai standar APD, analisa unsafe condition. Nah, itu ya. Nah, inilah fungsi prosedur yang tadi sudah diinput. Jadi, teman-teman PLN meminta di survei lapangan ini terkait potensi ini dan pengendalian risiko yang Anda input, itu ada di referensi prosedur yang mana. Nah, gitu. Makanya kalau kita sudah input komplit prosedur apa sih yang kita punya, kita tinggal pilih, oh itu instruksi kerja beresiko tinggi. Input beresiko tinggi prosedurnya. Setelah itu input tahap pekerjaan. Masuklah di sini tahap pekerjaannya. Nah, lalu tambah lagi. Ini sesuai dengan deskripsi langkah kerjanya. Sekarang penarikan. Kabel. Melakukan. Teman-teman kalau ada yang mau ditanya langsung tanya ya. Pekerjaan. Mungkin Mas Anggara, Ya, silakan. ini yang input kita sebagai direksi pekerjaan atau mitra ya? Mitra, Mas. Mitra ya? Karena yang mengajukan. Nah, kita tinggal ajarin saja di awalnya nih. Nanti teman-teman PTL. Tapi kalau memang mitranya juga nggak sempat, silahkan juga sih teman-teman PTL. Tapi kami sih menyarankan. Karena melihat dari workflow yang tadi ya. Ini ada nih. Saya share lagi ya. Ini untuk mempertajam teman-teman mitra di lapangan. Nah, ini kan ada nih. Nah, ini
Nah, ini lihat lagi ya. Oke. Nah, ini untuk yang antar unit gitu ya. Ini pegawai atau kontraktor yang melakukan. Ya. Lalu performing authority, lalu approval internalnya. Nah, baru oleh kita nih. Ini sengaja nggak dibuat siapa unit PLN nggak. Ini siapa saja yang pakai yang approval internal kita. Nah, khususnya sebagai pengawas termasuk saya atau kami di K3KL. Diingatkan kalau ada pengajuan working permit supaya kami analisa. Gitu. Nah, nanti terakhirnya baru approval oleh pemilik aset nomor 5. Siapa? PLN. Lalu diterbitkanlah oleh mereka. Ini ngomongnya bahasa diterbitkan ya. Tapi kalau udah di-approve ya bisa diterbitkan WP online-nya. Itu. Supaya juga mempertajam teman-teman kontraktor mengajukan WP-WP-nya. Supaya juga nanti di historikalnya ada username si pegawai atau kontraktor yang mengajukannya siapa. Karena dia yang akan menginput nanti nih. Yang di lapangan pekerjanya siapa aja. Ada tuh nginput nama-nama itu. Nah, ini lebih detail lagi nanti. Siapa yang akan bekerja di lapangan? Namanya siapa aja? Nah, itu akan ada di input. Gitu ya, Mas ya? Oke, Mas. Berarti dari Oke. sisi kita approval-nya nanti dari K3 pusat juga ya? Kalau Ada juga misalkan dari kami. ya dari diagram yang tadi itu berarti approval-nya sampai di teman-teman K3 pusat gitu ya. Betul. Jadi dari approval, dari permintaan dari mitra, lalu approval dari SBO regional dulu, approval juga dari kami gitu ya. Nah, lalu juga nanti baru approval dari PLN ini setempat. Dan itu standar untuk semua unit PLN sama gitu. Termasuk juga teman-teman subholding lain yang memang mengajukan WP online kepada unit PLN ya, unit PLN terkait itu sama. Itu ya, Mas. Oke, Oke. Mas. Berarti kalau yang di regional approval-nya di manajer ya Nah, atau di itu siapa? yang kita diskusikan nanti. Saya punya file Excel-nya. Siapa yang akan menjadi direksi pekerjaan? Karena di dalam, saya coba buka dulu deh. Di dalam scoop SBO regional, itu ada beberapa user privilege yang teman-teman semua harus input sebagai username-nya di masing-masing aplikasi. Nih, ini ya. Nah, ini. Ini kurang lebih user privilege yang akan kita declare bersama. Ya. Untuk internalnya icon kita gitu ya, internal iconnya itu nanti di bidang masing-masing sebagai direksi pekerjaan. Ini manajer bidang di masing-masing SBU sebagai direksi pekerjaan. Kalau di OPHAR ya berarti manajer OPHAR dan aset. Karena pekerjaannya gangguan atau pemeliharaan maintenance, preventive maintenance misalnya. Atau pembangunan aktivasi. Atau retail. Lalu pengawas pekerjaan ini juga harus di-create oleh kita. Pengawas pekerjaan di SBU-nya siapa? Nah, yang diajukan adalah MUL atau MKP. Pengawas pekerjaannya nanti. Nah, ini juga akan jadi approval. Yang approve di SBU regional. Setelah itu baru supervisor K3KL. Nah, ini di kami. Kalau kami nggak harus secara struktur supervisornya. Kalau kami nanti mungkin tim K3KL bisa mengapprove ini. Walaupun secara tertulis di sini supervisor K3KL. Karena kalau kebanyakan mabuk saya setiap hari nge-approve nanti. Nah, ini untuk internal kita Mas di SBU dan di di K3KL pusat. Nah, untuk eksternalnya itu siapa saja? Nah, ini ada nanti username sebagai pengawas K3 mitra kerja. Siapa yang menjadi pengawas K3 mitra kerjanya? Lalu siapa yang menjadi manajemen mitra kerjanya? Nah, kalau di TK4 manajemen KSO lu harusnya dilibatkan. Kami ngikut sih sebenarnya teman-teman SBU siapa yang mau diinput di sini. Supaya juga tidak memberatkan teman-teman semua. Tetapi kalau saran kami, masukkan saja username-nya manajemen representatif mitra kerja. Contoh adalah mitra-mitra KSO-nya TK4 misalkan. Walaupun nanti secara administrator, secara teknis yang nge-approve adalah adminnya. Nggak apa-apa. Tetapi secara legalitas WO-nya nanti, working permit-nya, WP-nya nanti, nama orang manajemen tersebut masuk ke dalamnya. Supaya apa teman-teman semua? Menjaga. Secara compliance, kami sudah mengikat
manajemen si mitranya untuk juga ikut serta review atas apa yang diajukan oleh mitra Anda. Kalau saran kami ya, walaupun secara teknis ya nggak mungkin direktur atau manajernya atau PMO-nya si KSO itu nge-approve karena kebanyakan. Tapi silakan adminnya yang nge-approve. Tapi nama Anda saya cantumkan di dalam. Nah, jadi username Anda dipakai oleh admin Anda. Itu silakan saja. Tapi Anda yang akan tetap bertanggung jawab jika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Itu yang kami antisipasi, Mas. Oke ya. Manajemen representatif artinya adalah manajemen siapa di mitra tersebut yang kita bisa libatkan. Nah, lalu yang mengerjakan mitra lapangannya siapa? Nah, kalau ini tidak diinput secara database, tetapi diketik secara manual. Banyak orang silakan. Siapa aja timnya, ada 5, ada 6, ada 7 di lapangan, silakan diinput. Yang input adalah si mitra kerjanya. Misalkan Anggara, Udin, Asep, banyak yang ngerjakan, silakan diinput di situ. Oh, berarti ada 6 orang yang kerjakan di lapangan. Yang terakhir adalah pekerja eksternal. Nah, ini yang sering kali ditemukan. Pekerja lepas, Mas. Ya, ini juga tidak di-create username-nya, tidak. Tetapi diinput oleh si mitra kita. Kira-kira siapa pekerja lepasnya yang akan dikerjakan yang akan ikut kerja di lapangan. Itu diinput di situ. Jangan sampai kita juga nggak tahu, oh ternyata ada pekerja serabutan, ada pekerja lepas di dalamnya, itu akan diinput nama-namanya siapa aja. Jadi untuk yang ini, nah, saya kuningin, ini adalah tidak di-create username-nya, tetapi di-input manual nama-namanya siapa. Nanti kita coba ya. Kalau ini di-input create username-nya siapa. Karena mereka harus punya responsibility terkait review apa yang sudah diajukan. Jadi mereka juga review, mereka approve, lalu ke teman-teman di manajer bidang, di MUL, di MKP, lalu ke kami. Setelah itu baru ke unit PLN terkait untuk approve. Nah, itu cukup kira-kira PLN unit seharusnya tidak ada permasalahan lagi terkait compliance. Karena satu garis dari mitra sampai dengan kita itu sudah sama-sama melakukan review. Gitu ya, Mas? Jelas, Mas? Halo? Halo ya Mas Anggara, jelas-jelas. Terima kasih. Ya, oke. Sekarang kita teruskan ya, bekerja di ketinggian. Ini untuk yang tahap kedua nih, penarikan misalkan. Bekerja di arus listrik. Penasikannya apa? Nah, ini contoh aja ya. Memakai APD dengan bukan. Melakukan analisa unsafe condition. Nah, referensinya apa? Nah, referensinya sama kayak tadi. Ada prosedur yang mana related? Ya udah pekerjaan beresiko tinggi. Input tahapan. Oke. Nah, ini yang ketiga bisa diteruskan nanti perapihan seperti tapi langkah kerjanya sama. Nah, kalau sudah masuk langkah kerja seperti ini, nah ini tinggal kembali ke dalam working permit. Nah, ini sudah satu tahap terkait, dua tahap terkait apa? Prosedurnya sudah jadi database, langkah kerjanya apa? Terkait pekerjaan dari sub bidang masing-masing. HAR, pembangunan, aktivasi, retail gitu ya, TK4, pembangunan sebagainya. Nah, ini udah langkah kerjanya. Nah, sekarang setelah ini baru masuk ke working permit. Ya. Working permit, daftar working permit. Nah, baru teman-teman semua masuk ke dalam proses daftar working permit. Nah, ini kalau kelihatan semua ya. Kalau icon cari icon saja nih. Di sini ada input working permit. Nah, di sini kelihatan nih teman-teman semua. Nanti input working permit, klik. Nah, di sini ya, kita lihat ya. Kita unitnya adalah subholding, icon. Unit pelaksananya mana? Saya contohkan Jawa bagian barat ya, Jawa Barat ya. Karena saya create user sementara PLN-nya di Banten Selatan. Jadi masuknya ke Jawa Barat. Ini contoh saja. Regional Jawa bagian barat gitu kan. Subunitnya belum masuk. Nah, subunitnya misalkan Cirebon gitu. Kalau nggak dimasukin misalkan. Nah, masukin karena kalau Banten itu masuknya ke ini ya, Jakban ya. Jakarta Banten.
Nah, kantor perwakilan Banten masuknya. Jenis pekerjaannya apa? Nah, ini dipilihnya antar unit ya. Kalau internal unit nanti PLN-nya nggak muncul sebagai approval. Yang tadi saya jelaskan di depan. Kalau internal unit hanya cukup kita saja. Pekerjaan-pekerjaan internal yang pakai vendor tapi pekerjaannya tidak ada hubungannya dengan teman-teman PLN. Itu bisa kita. Tapi kalau kita sekarang antar unit. Nah, departemennya apa? K3KL. Masukin. Nah, ini pilih langkah kerjanya. Nah, tadi kan sudah ada tuh langkah kerjanya. Kita pilihlah langkah kerjanya yang ada di Jawa Barat apa. Ini TK4 SBU Jawa Barat. Harusnya tadi Jakarta Banten, mau malah salah ya. Pembangunan TK4 SBU Jawa Barat. Nah, sini. Nama pekerjaannya apa? Nah, tadi pembangunan TK4 kita rubah ya. Banten Selatan. Nah, nomor SPK, SPJ-nya apa? Ini bisa diisi, nggak cuma SPK, SPJ untuk yang retail atau pemeliharaan. Bisa dengan nomor WO, bisa dengan nomor SPA. Untuk yang aktivasi bisa dengan nomor PA. Nah, masukin di sini, karena ini perjanjian kita dengan mitra. Ya, masukin di sini. Nah, ini makanya selanjutnya pilih direksi pekerjaan. Nah, siapa direksi pekerjaan? Tadi kan kita sudah jelas ya, direksi pekerjaan adalah nanti selevel manajer bidang. DSB regional sebagai direksi pekerjaannya. Kalau kita sudah milih nanti di sini unitnya Jakarta Banten, tentunya yang akan muncul nanti di sini sebagai direksi pekerjaan adalah nama-nama manajer bidang di Jakarta Banten. Kalau sudah didaftarkan. Jadi tinggal pilih siapa nih manajer saya yang akan nanti responsibility untuk approve. Nih kalau sekarang misalkan Mas Aziz gitu ya, kita udah ada nih Mas Aziz assistingnya. Pengawas pekerjaannya siapa? Yang tadi ya, kalau nggak MUL MKP. Siapa misalkan di sini sudah, kalau di sini contoh aja ya Mbak Anissa gitu ya, mulnya gitu. Atau MKP-nya, MKP di Banten siapa gitu. Nah, supervisornya saya. Nanti bisa dipilih, nggak harus saya ya. Nanti ada Mbak Rika, ya teman-teman K3KL pusat lah, ada Mbak Ulan gitu ya. Nah, ini pengawas K3 untuk mitra. Nah, pengawas K3 tentunya tadi harus sudah didaftarkan siapa yang menjadi pengawas K3 di mitranya. Nah, siapa pengawas itu? Rahmat Hidayat gitu ya. Kalau yang sudah didaftarkan nih kemarin. Nah, ini manajemen representatif. Nah, tadi ini nih, siapa yang menjadi manajemen di mitranya? Ya, kalau misalkan di sini contoh Melanda gitu ya. Nanti makanya tuh 2, 3, 4, 5 ini harus sudah didaftarkan di database kita. Makanya setelah ini saya akan email broadcast ke SBU khusus regional Sumatera semua. Siapa yang akan didaftarkan oleh saya sebagai direksi pekerjaannya, pengawasnya, pengawas mitranya siapa, mitra-mitra siapa aja gitu ya. Atau manajemen representatifnya siapa aja. Paling tidak kami daftarkan dulu direksi pekerjaan dan pengawas pekerjaannya siapa. Dan moderatornya siapa. Kalau tadi misalkan Bang Jan Peter gitu ya. Sebagai moderator, nah boleh Bang Jan Peter meneruskan nanti meng-create user pengawas K3 mitranya siapa aja di sana. Untuk scoop Bang Jan Peter aja. Pengawas K3 siapa, lalu manajemen representatifnya siapa. Oke. Setelah itu unit eksternalnya siapa? Ya, unit eksternal ini adalah direktorat mana? Kalau teman-teman semua berhubungan dengan distribusi, distribusi itu kan UID, UIW, UP3, ULP gitu ya, itu distribusi. Kalau dengan unit distribusi ya distribusi. Pilih unitnya, distribusi mana? Nah, kalau Banten kan kemarin masuknya ke unit distribusi Banten sendiri ya. Kita pilih nih cari nih. Nah, distribusi Banten. Ini kan ngomongnya Banten nih, ceritanya regional Jakarta Banten, pembangunan TK4 Banten gitu ya. Unit pelaksana mana? Nah, yang saya sudah daftarkan adalah UP3 Banten Selatan. Ini contohnya. Contoh UP3 Banten Selatan. Lalu siapa yang menjadi K3KL-nya di UP3 Banten Selatan? Nah, ini yang harus dipilah. Inilah yang harus diomongin dulu sama teman-teman PLN sebelum menunjuk siapa orang K3KL di UP3 Banten Selatan. Nah, saya sudah bikin tadi namanya sampel Anggara 1. Ini saya create user sendiri ya, tapi bukan benar-benar real orang UP3 Banten Selatan. Nah, yang mengerjakannya siapa? Yang mengerjakannya, nah ini, mitra-mitra kerja kita nih, masukin misalkan Rahmat Hidayat lagi. Nah, pekerja ini yang dimasukin satu persatu. Siapa yang jadi pekerjanya? Asep. Misalkan Udin. Yogi. Nah, Yogi.
Tipe pekerjaannya apa? Kita lebih banyak di electrical work sama bekerja di ketinggian. Ya, jarang yang lain. Kalau nanti di GI masukin restricted area. Ini ngomongnya ke transmisi nanti ya. Nah, kalau misalkan emergency, ada emergency, klik saja transmisi. Dari sisi pekerjaannya silakan diketik sendiri. Melakukan pekerjaan pembangunan TK 4 wilayah Banten Selatan. Atau bisa juga dari sisi pekerjaan, biasanya kalau di kontrak pembangunan TK 4 ada tuh tahapan pekerjaan dan eksekusinya apa. Copy paste aja Mak, tekan-tekan semua dari apa yang tertulis di dalam kontrak. Kecuali yang berulang terus ya, kayak retail gitu, itu kan berulang. Masukin aja aktivasi Iconet gitu aja terus. Dan setelah itu input. Oh ini nama perusahaannya ya. Vendornya siapa nih? PT XXX. Input. Mana yang belum nih? Oh ini lokasi, sorry. Lokasi kerja Banten Selatan. Tanggal jam mulai, nah nanti kita pertanyaan tadi ya. Ini bisa mulai besok, jamnya, nah ini sebenarnya bisa tentuin sendiri. Mulai besok kita mulai pukul 01, jam selesainya seminggu misalkan. 7 hari, ini jamnya sampai dengan jam akhir, jam 23. Terus, input, terus. Belang. Nah, ini sudah di-input, tinggal diminta approval. Minta approval. Oke, masukin minta approval. Oh ya, ini ada tulisan teman-teman semua ya. Unit terkait nama username saya yang saya create tadi belum terintegrasi dengan UIM. UIM itu aplikasi SSO, single sign on-nya di PLN Pusat. Jadi seluruh username yang terkait dengan username PLN Pusat itu harus sudah terdapat single sign on. Jadi emailnya sama, kayak kita lah, sama lah. Jadi loginnya sama, emailnya sama, semuanya sama. Jadi kalau saya tadi create user di Banten Selatan, sementara ini saya nggak bisa nge-create, nggak bisa nge-proof, karena dibilangnya saya belum terintegrasi dengan SSO. Karena saya nggak ada email tuh, Anggara 1 itu nggak ada di pln.co.id. Tapi kurang lebih nanti akan seperti ini. Sudah diminta approval, nanti dari pengawas pekerjaan nah, akan nge-proof login. Dari supervisor akan nge-proof, direksi pekerjaan akan proof, manajer representatif akan nge-proof, pengawas K3-nya siapa, nggak ada approval ya kalau pengawas K3 di lapangan. Lalu yang terakhir dari PLN-nya siapa. Ini akan approve. Setelah semua approve, baru bisa diekspor PDF-nya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan teman-teman semua di sini? Saya nggak bisa lanjut dulu karena approval-nya ini saya belum bisa nge-approve di PLN. Tapi kurang lebih nanti teman-teman semua kalau nge-approve nanti menunya akan di sini, menunggu approval saya. Nah, di sini akan muncul nih, menunggu approval saya, nanti teman-teman semua bisa baca sesuai dengan username yang dituju. Dari mana WEP-nya tentang apa, dan statusnya seperti apa. Tinggal ada tombol approve, klik approve, udah selesai semua. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman semua. Ada pertanyaan, silakan. Halo. Break. Halo, Mas Anggara, mau tanya? Ya, boleh. Boleh ya, tanya ya. Boleh. Kalau yang terkait SOP dan IK itu kita bisa lihat di mana ya? Sekarang teman-teman kan kalau misalkan datanya apa tersentral kan, soalnya kan banyak ya, kita kadang mungkin yang ngerjain ini kan admin gitu ya, biar mereka aksesnya juga lebih mudah gitu ya. Nggak selalu nanya ke teman-teman K3, kadang mungkin teman-teman K3 juga sibuk gitu, nggak selalu bisa cepat respon atau gimana ya. Mungkin gitu. Oke. Oke. Teman-teman semua nanti japri ke saya ya. Untuk teman-teman icon ya, karena saya simpan di OneDrive. Ini ada di OneDrive nih. Dari prosedur nomor 00, 01 sampai dengan formnya, prosedur notifikasi bahaya itu ada formnya.
Lalu ada form yang keduanya tabel konteks organisasi terus ke bawah ya. Ini saya sudah numbering sampai 38 prosedur. Ya. Ini sudah kami siapkan. Nanti teman-teman semua japri saya supaya saya bisa sharing di OneDrive. Silakan tinggal ambil saja kopas. Langsung ambil ke lokal teman-teman, bisa di broadcast sebanyak-banyaknya ke teman-teman. Supaya ini diinput semua juga boleh gitu. Kalau diinput semua karena kan ini sebagai database saja. Database di aplikasi WP online tadi, Inspekta, nanti teman-teman enak kalau udah diinput semua, satu SBU bisa melihat, tinggal nyari itu. Download bisa nyari bisa nyari saat nanti melakukan langkah pekerjaan. Gitu ya, Bang. Oke, siap. Oke ya, Enggak, nanti terima japri kasih. saya aja, Nanti kita japri deh. japri Siap, saya sun. share OneDrive-nya gitu. Siap. Oke. Oke. Nah, yang pada akhirnya nanti teman-teman semua juga bisa melihat di sini. Ini baru drafting ya, karena nggak bisa desain. Tadi desain ada nama satu Anggara Trial tadi yang seolah-olah jadi K3KL di Banten Selatan tidak diakui ternyata. Mereka harus mengakui itu setelah saya SSO dengan pln.co.id. Nah, saya belum bisa. Tapi ini draft. Tapi kalau yang progress seperti ini nih. Nah, ini nih. Kita lihat ya. Ini ada nih in progress nih. Kita lihat detailnya in progress. Area data center. Sepertinya ada yang sudah mengajukan lagi. Ini in progress ini dalam artian berarti pekerjaannya itu belum selesai. Nah, tapi approval-nya seperti ini. Ini sudah di-approve semua. Pengawas pekerjaannya approve, supervisor K3KA-nya approve, direksi pekerjaannya approve, manajer representatif dari mitranya juga approve, manajemen akses eksternal dari PLN juga udah approve. Tapi pekerjaannya masih in progress. Nah, kurang lebih seperti itu. Teman-teman semua nanti bisa ulik sendiri ya. Yang paling penting setelah ini teman-teman per bidang, teman-teman per subbidang namanya sekarang ya. Pembangunan aktivasi, pemeliharaan operasi aset, retail. Nah, itu mohon masing-masing punya perwakilan untuk saya create usernya sebagai moderator. Jadi ada perwakilan yang nanti setelah di-create teman-teman itu bisa meng-create lagi user-username lainnya. Untuk username mitranya silakan di-manage sendiri. Kami akan monitoring di sini. Jika ada kesulitan, silahkan hubungi kami supaya nanti bisa kami bantu create usernya. Nanti ini YouTube ini juga YouTube recording ini akan kami masukkan di YouTube ya, supaya nanti teman-teman semua bisa review kembali. Untuk tadi kan sudah saya jelaskan ya, untuk list user ini bisa di-create di sini. Di pengaturan list user, nah ini list user PLN secara keseluruhan yang sudah ada. Termasuk Bang Ajis nih di SBU sudah ada. Itu ya. Nah, ini yang sudah ada mungkin di SBU Regional Sumatera bagian utara. Tinggal create user. Nah, subholding udah icon. Nah, ini unitnya mana? Regional mana? Kalau dia nanti regionalnya regional Sumatera bagian utara, silakan. Lalu kalau create dia user perlu lagi nanti sampai kantor perwakilan, silakan dipilih kantor perwakilan. Kalau tidak ya cukup sampai SB regional. Nama siapa, emailnya apa. Nah, email ini ya sesuaikan saja. Kalau memang mitra-mitra kerja, ya mitra-mitra kerja pakai Gmail. Nomor handphonenya berapa, NIP kalau ada. Kalau teman-teman TAD punya, silakan masukkan. Tapi ini tidak mandatory. Gitu ya. Username-nya apa, lalu password-nya kalau nggak diisi akan default seperti ini. Lebih baik default dulu. Ya, supaya nanti teman-teman semua bisa ngisi sesuai dengan default password-nya. Setelah itu, teman-teman yang sudah di-create bisa mengedit password-nya masing-masing. Itu dulu ya. Jadi, goalnya yang paling dekat mohon hari ini, paling tidak di masing-masing sub-bidang mengirimkan namanya siapa, lalu NIP-nya berapa. Ini khusus untuk yang organik, untuk perwakilan masing-masing sub-bidang. Supaya saya create-kan username sebagai moderator. Yang selanjutnya, nanti teman-teman yang tadi ditunjuk itu bisa meng-create username ini semua. Untuk bisa melakukan proses working permit online. Nah, itu ya, teman-teman semua ya. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan langsung hubungi kami. Untuk yang tadi prosedur, japri saja ke saya, emailnya apa, nanti saya sharing di OneDrive-nya. Itu tinggal ambil nanti. Kalau udah di sharing OneDrive, tinggal sedot aja.
Silakan copy semuanya, dimasukkan semua nggak apa-apa, disimpan nggak apa-apa. Kalau ada pertanyaan terkait prosedur ini tentang apa, kami pun ada terkait monitoring prosedurnya. Nanti teman-teman semua juga bisa belajar di sini. Ini terkait ini prosedur tentang apa gitu ya. Bentar ya. Nah ini. Kalau teman-teman semua mau belajar tentang prosedur-prosedurnya, kira-kira, nah ini juga nanti kami sharing juga di OneDrive. Di OneDrive, nanti ini ada terkait penjelasan prosedur-prosedurnya. Prosedur nomor 1, identifikasi bahaya nomor sekian ya, 01 ya, SMKL 01, itu perihalnya apa sih gitu ya. Nah, gitu. Oh, ini berarti terkait identifikasi potensi bahaya risiko. Nah, yang related lagi apa gitu. Yang related itu biasanya nomor 13 nih. Nah, nomor 13 nih tegal beresiko tinggi dan izin kerja. Nah, digunakan sebagai pedoman beresiko tinggi. Nah, biasanya teman SBU ini pasti akan selalu di checklist dan harus di checklist karena ini standar prosedur yang memang biasa dipakai di SBU regional. Nomor 13, nomor 00 dan nomor 1 dan pelaporan bahaya. Nah, jadi kalau mau belajar nanti saya simpan juga, teman-teman tinggal sedot aja, ambil. Nah, ini terkait oh, kira-kira yang related tentang prosedur ini nih. Walaupun belum baca prosedurnya gitu ya, secara keseluruhan satu persatu, tapi paling tidak tahu ini perihalnya tentang apa gitu ya. Jadi kalau misalkan prosedur nomor 21 ya jangan dicek lah. Ini kan tentang pemantauan kesehatan kerja gitu. Nah, ini tidak perlu tenaga kerja. Oke, teman-teman semua, ada pertanyaan lagi? Jadi saya coba absen aja dulu sebelum kami tutup. Dari SBU Sumatera Bagian Utara ada yang hadir ya? Dengan siapa Sumatera Bagian Utara yang hadir? Saya Tadi Pak, KP Aceh, Baris. KP Aceh siap. Dari mallnya ada yang hadir nggak? Manajer unit layanan atau manajer bidangnya ya? Mas Eka hadir ya? Mas Eka. Terus siapa lagi nih? Bang Itong juga hadir ya? Oke, intinya nanti tolong saya akan email setelah ini ya. Teman-teman semua siapa yang diwakilkan menjadi moderator. Ini ya, rule-nya ya. Siapa yang dirasa akan saya daftarkan menjadi moderator. Yang dia akan meng-create username selanjutnya. Dan memanage username selanjutnya. Ya. Dan rule-nya hanya satu. Teman-teman sebagai moderator tidak boleh di luar dari teman-teman organik. Ya, karena kami harus bertanggung jawab ke teman-teman PLN pusat nih, gitu ya. Jadi teman-teman moderator kan nanti historialnya itu akan meng-create username. Ya, jadi log untuk historical create username-nya akan terlihat. Jadi mohon juga dimonitoring. Kami juga akan monitoring. Nah, paling dekat itu dulu, lalu yang kedua silakan japri, saya akan sharing prosedurnya. Nanti juga terkait hari ini sosialisasi akan kami upload juga di YouTube, lalu juga link YouTube. Nah, ini juga ada link YouTube. Nah, tadi stop share dulu. Ini juga ada juga link YouTube terkait sosialisasi dari PLN Pusat. Kalau mau dengarkan juga nggak apa-apa. Karena saya juga kalau lupa dengerin lagi yang ini. Tapi penjelasannya sama dengan yang saya jelaskan tadi. Dan penjelasan saya hari ini juga akan saya upload di link YouTube K3KL Icon Press. Dan teman-teman yang sudah hadir hari ini, terima kasih sudah hadir khususnya regional Sumatera. Yang di luar regional Sumatera ada ya di sini ya? Dari Banten ada ya tadi ya? Dari SBU selain Sumatera bagian utara, tengah, dan selatan ada yang hadir ya hari ini ya? Tadi kayaknya ada pertanyaan dari Banten tuh. Nah, kalau yang hadir nggak apa-apa. Nah, besok jadwalnya untuk Jawa. Nah, Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalau dirasa teman-teman di regional Sumatera ada yang mau ikut lagi, silahkan. Ya, silahkan. Kalau mau ikut berulang lagi, silahkan. Kami buka sosialisasi ini sampai dengan hari Jumat. Jadi hari ini untuk regional Sumatera, besok untuk Jawa, hari Kamis itu untuk Bali, Kalimantan, Sulawesi. Dan hari Jumat kami tetap buka sosialisasi lagi dengan yang sama.
materinya untuk teman-teman yang masih dirasa masih butuh sosialisasi. Yang belum tertinggal itu campur boleh siapa saja. Jadi kami nggak menutup nih. Kalau besok ikut lagi silakan. Yang belum ikut lagi silakan. Mau mitranya ikut juga silakan. Tapi supaya jelas role and responsibility seperti apa. Saya mitra harus apa. Tapi yang wajib hadir khususnya manajemen, teman-teman organik, teman-teman manajer bidang, MUL sampai dengan PTL. Supaya jelas nanti bagaimana proses reviewnya. Itu ya teman-teman semua ya. Ada pertanyaan lagi? Teman-teman semua? Bang, terakhir Bang Anggara. Silakan Anggara, Bang Elias. Ya. kan di timku yang organik ada Teresia yang sudah punya account. Berarti itu nanti hanya dirubah sama Mas Anggara privilege-nya sebagai moderator ya? Boleh. Kalau misalkan Teresia nanti sebagai moderator ditunjuk perwakilan dari aktivasi pembangunan, nggak apa-apa. Nanti saya tinggal ke update saja dia masuk ke SBU Sumatera Bagian Utara, role-nya ya, struktur organisasinya, lalu dia sebagai moderator. Nanti Mbak Teresia bisa create user selanjutnya. Iya, Itu ya Bang El ya. Siap, Mas. Nanti, Oke, makasih Mas. di email aja ke saya. Nanti saya email dulu, nanti di reply. Baik, ada lagi selain Mbak El, yang lainnya silakan. Sebelum kita tutup. Jadi besok masih ada lagi, kalau mau ikut silakan lagi, ikut lagi gitu ya. Kalau yang mau tanyakan silakan tanyakan besok, lusa, dan sampai dengan hari Jumat. Baik, kalau nggak ada, kami rasa cukup hari ini. Terima kasih teman-teman semua sudah hadir, lumayan 37 orang. Mudah-mudahan bisa kita gunakan aplikasi ini secara maksimal. Sekali lagi, yang kami titik beratkan, jika teman-teman regional sudah memakai aplikasi WP online lainnya di unit tersebut, khususnya unit transmisi. Itu ya. Karena saya juga dapat info nih dari teman-teman PLN Pusat. Memang unit transmisi masih banyak yang belum, Mas. Tapi juga kami dorong terus. Nah, kalau kita sih ikut PLN Pusat saja. Jadi, kalau dari transmisi atau unit transmisi terkait sudah pakai Spektra, ya kita ikutin. Tapi kalau belum mereka punya aplikasi sendiri, lanjutkan saja rekan-rekan semua. Ya, jangan sampai menghambat. Jadi kalau ada pertanyaan, kami udah ada nih di UIT dengan aplikasi, silakan Pak, lanjutkan saja. Yang penting objektifnya kita dapat working permit, itu saja. Jangan sampai kita dipersulit. Nah, ini salah satu caranya. Dapat working permit secara online, kita bisa monitoring. Sejauh apa, secepat apa teman-teman asset owner juga approve. Nah, gitu ya. Baik, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih rekan-rekan semua sudah hadir hari ini. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Tetap semangat, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pagi. Sebagai penutup, silakan Mas Yunet, waktu dan tempat untuk bisa ditutup kembali. Terima kasih. Oke, silakan langsung aja Kang. Lanjut. Baik, terima kasih rekan-rekan semua ya. Salam sehat selalu, tetap semangat, safety yes. Salam sehat selalu teman-teman. Accident no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Peter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.